Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi 2024, di mana proyek metode saya mendapat komoditi sorghum, yaitu spesies sorghum bicolor dalam family Poaceae. Perkenalkan, nama saya Marcel Febrian G dengan NPM E1J023042 dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2024. Baik. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi akar. Dalam morfologi akar, yang pertama ada fungsi akar. Fungsi akar itu yang pertama ada menyokong dan memperkuat tumbuhan itu sendiri. Yang kedua untuk menyerap air dan zat dalam tanah. Yang ketiga sebagai tempat cadangan makanan. Poin selanjutnya itu ada sifat akar. Sifat akar ada 5. Yang pertama yaitu bagian tumbuhan yang di dalam tanah. Yang kedua tidak berbuku-buku. Yang ketiga memiliki warna keputih-putihan. Yang keempat tumbuh terus, ujungnya tumbuh terus ke bawah. Yang kelima memiliki bentuk ujung yang runcing. Selanjutnya itu ada bagian akar. Pada bagian akar ini sendiri ada memiliki 7 poin, 7 bagian, yaitu yang pertama ada leher akar, yang kedua ada ujung akar, yang ketiga ada batang akar, yang keempat cabang akar, yang kelima serabut akar, yang keenam rambut akar, dan yang ketujuh itu tudung akar. Pada sistem perakaran pada sorghum sendiri, yaitu sistem perakarannya serabut. Oke, poin selanjutnya kita masuk ke morfologi batang. Sifat batang. Yang pertama ada aktinomorf, yang kedua terdiri atas ruas dan buku. Pada tanaman sorghum memiliki ruas dan buku, yang memiliki kelang-kelang terus sampai ke atas. Yang ketiga memiliki pertumbuhan ke atas, yang keempat tidak bercabang, dan yang kelima memiliki warna hijau kuning-kuningan. B. Fungsi batang. Pada batang sorghum sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendukung bagian atas tumbuhan pada sorghum itu sendiri. Yang kedua, yaitu sebagai jalan pengangkutan air dan zat makanan. C. Pembagian jelas atau tidaknya batang sorghum itu sendiri. Yang pertama, termasuk tumbuhan jelas berbatang. Yang kedua, yaitu batang rumput atau kalmus. D. Bentuk batang. Batang sorghum sendiri memiliki bentuk silinder atau bulat. E. Permukaan batang. Permukaan batang sorghum memiliki permukaan yang licin. F. Arah tumbuh batang. Batang sorghum memiliki arah tumbuh tegak lurus ke atas. G. Percabangan batang. Batang sorghum tidak memiliki cabang dan batang sorghum selalu tumbuh ke atas. H. Menurut umur. Menurut umur, tanaman sorghum yaitu anual, kurang dari 1 tahun. Selanjutnya morfologi daun. Pada morfologi daun sendiri, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi daun. Fungsi daun yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua sebagai organ pernapasan pada tanaman itu sendiri. Yang ketiga tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat sebagai organ respirasi, dan yang kelima tempat terjadinya gutasi. Bagian daun. Bagian daun yang pertama terdiri atas pelepah dan helaian. Daun tidak lengkap. Pada tanaman sorghum termasuk daun tidak lengkap karena hanya terdiri atas pelepah dan helaian saja. Vagina atau upih. Pada tanaman sorghum memiliki upih. Petiolus. Pada sorghum itu tidak memiliki tangkai. Lamina atau helaian. Helaian pada daun sorghum itu berbentuk memanjang. Faktor identifikasi daun. Yang pertama bentuk daun sorghum pita. Yang kedua ujung daun runcing. 3 pangkal daun tumpul. Yang keempat tulang daun sejajar. Yang kelima tepi daun rata. Yang keenam daging daun perkamen. Yang 7 warna daun hijau kuning-kuningan. Yang 8 permukaan daun berbulu kasar. Bagian terlebar daun sendiri terdapat di bawah tengah daun. Morfologi bunga. Pada bagian ini saya akan menjelaskan morfologi bunga.
Yang pertama ada fungsi bunga. Yang pertama sebagai organ reproduksi, dan yang kedua sebagai tempat penyerbukan. B. Bunga lengkap atau tidak lengkap? Yang pertama, termasuk bunga tidak lengkap karena pada tanaman sorghum sendiri tidak memiliki mahkota. Dalam kurung tidak jelas karena ada beberapa sumber menyatakan ada mahkota dan ada juga sumber mengatakan tidak ada mahkota. C. Bunga sempurna atau tidak sempurna? Pada sorghum sendiri memiliki bunga sempurna karena terdapat putih dan benang sari dalam satu bunga. D. Bunga majemuk atau tunggal, termasuk pada tanaman sorghum sendiri termasuk bunga majemuk. E. Susunan bunga. Susunan bunga yaitu malai atau panicula. F. Berumah satu atau berumah dua atau poligami. Pada tanaman sorghum berumah satu karena terdapat putik dan benang sari dalam satu tanaman sorghum itu sendiri. Letak periantum pada receptaculum yaitu melekat langsung hampir tak terlihat pada bunga sorghum. Receptaculum pada bunga sorghum berbentuk cawan dan bentuk kelopaknya berlekuk dan kedudukan benang sari itu tegak dan tipe penyerbukan sendiri atau juga penyerbukannya melalui perantara angin. Kita masuk ke morfologi buah. Saya akan menjelaskan tentang morfologi buah. Yang pertama, kita dapat melihat gambar buah. Pada buah sendiri yaitu ada kulit luar, ada lembaga, ada endosperm. Golongan buah. Pada buah sorghum yaitu buah sejati karena hanya mengandung satu biji saja. Bagian bunga yang ikut bersama buah sendiri yaitu ada ovarium, putik, stigma, dan antena. Jika buah sejati tunggal, tentukan golongan. Pada buah sorghum termasuk Caryopsis karena kulit biji pada sorghum itu melekat pada biji dan kulit buah melekat pada biji. Kita masuk ke morfologi biji. Yang pertama ada bagian-bagian biji. Dalam bagian biji ada 7 bagian. Yang pertama ada sekam, yang kedua endosperma, yang 7 ada perikarp, yang keempat testa, yang kelima ada plumel, yang keenam ada scutellum, dan yang ketujuh ada radikel. Ciri-ciri buah sorghum. Buah sorghum memiliki ciri-ciri ada 2 ciri-ciri yaitu biji tertutup dan 2 tipe perkecambahan epigel. Kita masuk ke poin yang terakhir yaitu organa metamorfa. Pada tanaman sorghum, organa metamorfa adalah organ tanaman yang mengalami perubahan bentuk atau fungsi secara alami selama siklus hidupnya. Pada konteks ini, organa merujuk pada organ-organ tanaman seperti daun, batang, bunga, dan buah. Tetapi pada tanaman sorghum sendiri tidak terdapat organa metamorfa dikarenakan tidak ada perubahan pada organ-organ tanaman sorghum itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai morfologi pada tanaman sorghum itu sendiri.